Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Balik lagi di channel Matematikawan. Jadi pada video kali ini kita akan bahas materi SIMAK UI tahun 2020 yang matematika dasar. Buat teman-teman yang punya materi matematika saintek, silahkan kirim linknya di bawah, nanti kita akan bahas juga. Oke, kalau gitu biar nggak lama-lama langsung kita masuk aja ke pembahasan. Halo anak-anak. Baik, lihat soal nomor 1, diketahui X1 dan X2 dengan X1 kurang dari X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 jika X1 ditambah X2 sama dengan 3 dan X1 dikali X2 sama dengan 2, maka persamaan kuadrat baru yang jumlah akarnya yaitu negatif 1 pangkat X2 ditambah X2 pangkat negatif X1 dan hasil kali akarnya itu negatif X1 pangkat X2 dan dikali X2 pangkat negatif X1. Langkah pertama kita harus tentukan dulu berapa sih nilai X1 dan X2 pada persamaan kuadrat yang diberikan. Persamaan kuadrat itu adalah X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Oke, langkah pertama kita tulis dulu X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Oke, itu yang pertama. Kita tahu bahwa jumlah akar-akarnya X1 ditambah X2, X1 ditambah X2 itu sama dengan 3. Ingat bahwa X1 ditambah X2 sama dengan 3, di mana X1 tambah X2 itu adalah min B per A. Oke, berarti sama dengan 3. Berarti kita bisa peroleh B itu sama dengan negatif 3A. Oke, dikalikan ini bagi negatif ya. Kita sudah dapat itu. Yang kedua, terus yang kedua nih, X1 dikali X2, X1 dikali X2 sama dengan 2. X1 kali X2 apa? C per A. C per A sama dengan 2. Berarti C itu kita peroleh sama dengan 2A. Kedua dari B dan C ini kita sub ke persamaan awalnya yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kita ganti ya. Jadi kita ganti di mana A-nya tetap AX kuadrat ditambah B-nya kita ganti menjadi negatif 3A X ditambah C-nya itu sama dengan 2A sama dengan 0. Oke, C-nya kita ganti 2A. Punya A kita bagi dengan A. Sehingga kita coret A-nya, coret A-nya, coret A-nya. Persamaan kuadratnya menjadi X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 sama dengan 0. Kalau seperti ini kan kita bisa faktorkan ya. Dimana faktor dari 2 kalau kita jumlahkan hasilnya negatif 3. Berapa aja? Yaitu X min 1 dikali X min 2. Berarti dapatlah X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 2. Kenapa kok X1-nya sama dengan 1? Karena ada syarat ini nih, X1 kurang dari X2. Berarti kita ambil X1-nya sama dengan 1 dan X2-nya sama dengan 2. Sudah dapat kan? Sekarang kita akan menyusun persamaan kuadrat baru. Persamaan kuadrat baru itu diperoleh dari hasil kali akar-akar yang baru. Misalkan akar-akar yang baru itu akar-akarnya itu kita misalkan apa nih? Misalkan akar-akarnya itu A dan B ya. Ini maka persamaan kuadrat baru itu disusun dari X kuadrat min A ditambah BX, BX ditambah A kali B sama dengan 0. Nah, di sini lihat persamaan kuadrat baru yang jumlah akarnya, berarti ini A tambah B. Kita lihat dulu, kita cari ya. A ditambah B, berarti anggap saja A ditambah B itu diperoleh dari negatif negatif X1 pangkat X2 ditambah X2 pangkat negatif X1. Kita ganti nilai X1 dan X2 nya, berarti negatif X1 nya kan min 1 dipangkatkan X2 sama dengan pangkat 2 ditambah X2 nya 2 dipangkatkan negatif 1. Itu 1 ditambah 2 pangkat negatif 1 kan setengah, berarti dia 3/2. Nah, selanjutnya akar-akar hasil kali akarnya berarti A dikali B, berarti negatif X1 ya, X1 pangkat X2 dikali X2 pangkat negatif X1. Berarti di sini negatif X1 berarti min 1 pangkat 2 dikali 2 pangkat min 1. Berarti dia hasilnya adalah 1, berarti 1 dikali 1/2 atau hasilnya adalah setengah. Oke, jadi dari hasil ini kita sudah peroleh A tambah B-nya 3/2, A kali B-nya setengah, kita sub ke persamaannya. Berarti persamaannya itu jadi X kuadrat min A tambah B 3/2X ditambah A kali B 1/2 sama dengan 0.
Perolehlah karena dia ada penyebutnya 2, kita kalikan 2 ya. Jadi hasilnya adalah 2x kuadrat. 2x kuadrat min 3x ditambah 1 sama dengan 0. Oke, mudah kan ya? Jadi apa pilihannya? Pilihannya yaitu B. Mantap. Oke, next ke soal berikutnya. Soal nomor 2, jika x1 dan x2 memenuhi 3 pangkat logaritma x kuadrat dengan bilangan dasar 2 sama dengan 4 kali 3 pangkat 1 plus log x basis 2 dikurang 3 pangkat 3. Ditanyakan adalah x1 dikali x2. Berarti konsepnya kita harus cari dulu mana x1 dan x2-nya. 3 pangkat logaritma x kuadrat dengan basis 3. Itu sama dengan 4 dikali 3 pangkat 1 ditambah logaritma x dengan basis 2 kurang 3 pangkat 3, atau tulis saja langsung 27 ya, 3 pangkat 3 27. Oke, perhatikan bahwa pangkat ini, pangkat dari x, jadi x itu kan pangkat 2. Ini bisa menjadi koefisien. Nah, berarti ini sama dengan 3 pangkat 2 dikali logaritma x dengan basisnya, basisnya ini 2 ya. Ini 2. Dengan basisnya 2, ini x sama dengan 4. Ingat kalau dia pangkat itu kan karena pangkatnya dijumlah berarti kan dikali ya dalam aturan eksponen. Ini sama dengan 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat logaritma x dengan basisnya 2 dikurang 27. Perhatikan bahwa dalam aturan eksponen gini. Kalau ada pangkat m ditambah n itu sama dengan a pangkat m dikali a pangkat n. Gitu kan, kita pisah ke bawah. Kalau ada aturan gini, a pangkat m kali n. Nah, sama dengan boleh kita tulis bahwa a pangkat m dipangkatkan n. Atau sebaliknya, a pangkat n dipangkatkan m gitu. Dalam aturan eksponen boleh ditulis seperti itu ya. Jadi, di sini kita bisa tulis bahwa 3 pangkat logaritma x basis 2 itu boleh dipangkatkan 2. Tulis seperti itu. 4 kali 3 ya, 4 kali 3 kan 12 dikali 3 pangkat logaritma x basis 2 dikurang 27. Kita kelompokkan, jadi sini pindahkan ke kiri semua lah bahasanya gitu ya. 3 pangkat 2 logaritma x atau logaritma x basis 2 kuadrat dikurang 12 dikali 3 log x basis 2 ditambah 27 sama dengan 0. Oke, ini jadi yang kita misalkan. Jadi ini kita misalkan dalam satu kesatuan, ini kita misalkan dalam satu kesatuan. Misalkan ya, 3 pangkat logaritma x dengan basis 2 itu kita misalkan dengan y. Berubahlah menjadi persamaannya y kuadrat min 12y ditambah 27, kan gitu ya. Sama dengan 0. Faktorkan, berarti cari faktor 27. Kalau dijumlahkan 12, y min 3 dikali y min 9 sama dengan 0. Diperolehlah dua nilai, di mana dua nilai tersebut y sama dengan 3, y sama dengan 3 atau y-nya sama dengan 9. Y-nya tadi apa sih kita ganti? Kita ganti y-nya itu dengan 3 pangkat logaritma x basis 2. Itu sama dengan 3 pangkat 1. Berarti logaritma x basis 2 sama dengan 1. Berarti x-nya sama dengan 2. Selanjutnya, y-nya kita ganti juga 3 pangkat log x basis 2 sama dengan 3 pangkat 2. Berarti log x basis 2 sama dengan 2, maka x itu sendiri yaitu 2 pangkat 2 atau 4. Oke, kita sudah dapat dua nilai di mana x-nya sama dengan 2 dan 4. Yang ditanya adalah x1 dan x dikali x2 sama dengan berarti 2 dikali 4 sama dengan 8. Oke, berarti pilihannya adalah C. Oke, sampai sini bisa ya. Kita mau lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Diketahui fx ditambah 3g inverse x sama dengan x kuadrat ditambah x min 18 dan fx ditambah 2g inverse x sama dengan x kuadrat min 14. Jika f inverse x bernilai positif, nah oke, berarti f inverse ini nilainya positif ya, maka g inverse 2 ditambah f inverse 2 itu sama dengan berapa? Kita punya persamaan di mana fx sama dengan bukan sama dengan, ditambah ya, 3g inverse x sama dengan x kuadrat ditambah x min 18.
Yang kedua, persamaan kedua itu di mana fx ditambah 2g inverse x sama dengan x kuadrat min 14. Oke, kita eliminasi ya. Sama kita hilangkan x-nya. Negatif, kita kurangkan jadi fx dikurang fx. Habis, berarti 3g inverse x dikurang 2g inverse x berarti 1g inverse x. Sama dengan x kuadrat ini habis. X kuadrat turun berarti min 18 plus 14 berarti plus min 4 ya. Min 4. Nah, diperolehlah G inverse X itu sama dengan X min 4. Sekarang kita mau cari Fx-nya. Berapa Fx-nya? Kita hitung ya. Kita Fx-nya mau pakai yang bawah aja lah, pakai yang ini aja. Dimana Fx, kita peroleh Fx ditambah 2G inverse X sama dengan x kuadrat min 14. Kita ganti bahwa g inverse x-nya sama dengan x min 4. Maka fx sama ditambah 2 kali x min 4 itu sama dengan x kuadrat min 14. Fx itu sendiri ditambah 2x min 8 sama dengan x kuadrat min 14. Berarti fx-nya itu sama dengan kita letakkan ke kanan semua, gabungkan x kuadrat min 2x min 14 tambah 8 min 6 ya. Nah, ini min 6, maka fx-nya seperti ini. Ini nilai fx-nya. Lalu kita mau cari f inverse x. Bagaimana caranya? Maka f inverse x itu kita bentuk ke kuadrat sempurna. Jadi fx itu sama dengan, perhatikan, ini cara membentuk kuadrat sempurna ya. Untuk menyusun jadi kuadrat sempurna, ini x kuadratnya tetap jadi x min, perhatikan ini, ininya dibagi 2. Jadi x min 1 kuadrat, kita tahu bahwa x min 1 di sini ya, x min 1 kuadrat sama dengan x kuadrat min 2x ditambah 1. Perhatikan, ini sudah sama ya, ini sudah sama dengan sini. Ini min 1, harusnya ini kan min 6. Ini plus 1, harusnya min 6. Supaya jadi min 6, maka plus 1 ini kita kurangkan 7. Betul ya? Jadi ini kita kurangkan 7 nanti. Dikurangkan 7 maka hasilnya akan sama dengan negatif 6. Paham ya? Inilah dia fx-nya. Sekarang f inverse x. Jadi kita anggap saja ini y. Y sama dengan x min 1 kuadrat dikurang 7. Jadi kalau dia y sama dengan, maka inverse itu adalah x sama dengan. Kita ubah menjadi x sama dengan ya. Jadi y ditambah 7 sama dengan x min 1 kuadrat. X min 1, jadi x min 1 berarti akar kan? Plus minus akar y plus 7. Perhatikan, karena f inverse x-nya bernilai positif, berarti kita ambil yang positif aja. Berarti ambil dari akar dari x plus 7 yang positif aja, sama dengan x min 1. Sehingga x-nya itu sama dengan 1 ditambah akar y plus 7. Sudah dapat ya, maka diperolehlah f inverse x sama dengan 1 ditambah akar x ditambah 7. Oke, ini dia inverse-nya. Tinggal ganti y-nya dengan x ya. Kenapa kok diambil yang positif? Ini ada syaratnya. F inverse x bernilai positif. Sudah dapat f inverse x, sudah dapat g inverse x. Yang ditanya adalah g inverse 2, dan f inverse 2. Kita hitung ya, sebelah kanan aja. Maka g inverse 2 ditambah f inverse 2 itu sama dengan berapa? G inverse 2, berarti G inverse 2 itu berarti 2 dikurang 4. Masukkan ke sini ya, ini G inverse X-nya ganti 2. Ditambah F inverse 2, F inverse itu berarti 1 ditambah akar 2 ditambah 7. Oke, berarti sini min 2 ditambah 1 plus akar 9 berarti 3 ya. Berarti min 2 ditambah 4 sama dengan 2. Oke, berarti pilihannya adalah B. Gampang ya? Oke, kalau gitu kita mau bahas soal nomor 4. Soal nomor 4 ini mudah sebenarnya. Jadi ada aturan gini ya, kalau dalam aturan determinan. Jadi kalau ada determinan A sama dikali B, nah gini, sama dengan determinan A dikali determinan B. Ini aturannya. Jadi kalau ada determinan A inverse, nah A inverse sama dengan 1 per determinan A gitu. Jadi kalau ada lagi
determinan dari K kali A. Nah, ini sama dengan K dipangkatkan N dikali determinan A. N ini adalah dimana N itu sama dengan ordonya. Kalau ordonya matriks 2 kali 2, berarti N-nya sama dengan 2. Kalau ordonya ini 2 kali 2, misal berarti dia 2 kali 2, maka nanti N-nya sama dengan 2. Misalkan ordonya 3 kali 3, maka ya N-nya berarti nilainya 3 gitu. Terus ada lagi nanti determinan dari A kuadrat. Berarti sama dengan determinan A kita kuadratkan gitu ceritanya. Jadi aturan-aturan seperti inilah yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 4. Yang ditanyakan determinan A kuadrat. Jadi kita mau cari determinan dari A kuadrat. A kuadrat itu kan sama dengan ini ya. Determinan A itu dikuadratkan. Nah, determinan A itu kan sama dengan determinan P kali determinan. Itu kan sama dengan determinan P dikali D kali P inverse. Ya kan? Dipangkatkan 2. Oke, kita mau aturannya. Kita mulai dari determinan P. Berarti ini sama dengan determinan P pakai aturan yang pertama ya. Dikali determinan D dikali determinan P inverse. Dipangkatkan 2. Ini saya kasih nomor ya. Ini pakai aturan nomor, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, ini nomor 4. Ini pakai aturan nomor 4. Terus ini pakai aturan nomor 1 gitu. Selanjutnya, determinan P dikali determinan D. Determinan D berapa? Min 1 ya, ini min 1, hati-hati ini ada minnya. Dikali min 1 dikali determinan P inverse. Nah, determinan P inverse itu sama dengan 1 per determinan P dipangkatkan 2. Ini pakai aturan yang nomor 2. Oke, nomor 2. Nah, sama dengan, berarti determinan P dibagi dengan determinan P inverse. Nanti kita ingat coretnya, coret berarti di sisanya adalah negatif 1 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 1. Wih, sangat mudah kan, pilihannya adalah A. Kalau mau cari kayak cara yang lain, silakan dicoba. Itu D-nya, determinan D itu kan sama dengan negatif 1. Cari aja D-nya. Kan diperoleh determinan D itu sama dengan negatif 1 kan. Maka determinan D ini kan dari sini nih. Berarti sama dengan 3x min 2 dikali X min 2 itu sama dengan min 1. Silakan nanti cari X-nya. Silakan teman-teman coba dengan cara itu. Oke, kalau gitu kita next ke soal nomor 5. Soal nomor 5, jika X1 dan X2 dengan X1 kurang dari X2 dan X1 kali X2 sama dengan 3 memenuhi persamaan akar pangkat B dari B pangkat X kuadrat dikurang 4X sama dengan 1 per B. Untuk B-nya lebih dari 0, maka nilai dari B kali X2 min X1 adalah, oke kita langsung tulis ya, B pangkat, jadi X kuadrat min 4X, kita pakai aturan eksponen ya, karena ini akar pangkat B berarti per B sama dengan B pangkat 1 per B itu kita ubah jadi B pangkat negatif 1. Oke, kita samakan akar-akarnya saja, maka X kuadrat min 4X per B sama dengan negatif 1. Berarti X kuadrat min 4X sama dengan min B. Berarti ini sama dengan X kuadrat min 4X ditambah B sama dengan 0. Ini B ya, bukan 6. B. Sudah dapat di mana X1 kali X2 sama dengan 3. Diperolehlah X1 dikali X2 sama dengan 3. X1 kali X2 kan B per 1 ya. B per 1 sama dengan 3. Berarti B-nya sama dengan 3. Oke, memenuhi ya, B-nya lebih dari 0. X1 dan X2 akan kita cari. B-nya sudah dapat bahwa B-nya 3. Kita akan cari X1 dan X2-nya. Jadi persamaannya menjadi X kuadrat min 4X ditambah 3 sama dengan 0. Kita faktorkan. X faktor dari 3 kalau dijumlahkan min 4. X kali 1, X min 1, X min 3 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 1 atau X-nya sama dengan 3. Oke, diperolehlah aturannya X1 kurang dari X2. Berarti ini yang X1, yang ini X2. Masuk ke persoalannya, di mana yang ditanya adalah B kali X2 min X1 sama dengan B-nya 3, X2-nya 3, X1-nya 1.
Berarti 3 dikali 2 sama dengan 6. Oke, kalau gitu diperolehlah jawabannya adalah E. Oke, kalau gitu sekian dulu pembahasan soal simak buku Matematika Dasar tahun 2020. Soal nomor 1 sampai 5. Silakan nanti tetap terus pantau channel Matematikawan. Nanti kita akan bahas soal berikutnya, yaitu mungkin 6 sampai 10 atau beberapa soal karena kita sesuaikan dengan durasi videonya. Oke, sekian dulu pembahasannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.